Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halila Safira Maulana dengan NRP 5017251081 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linier antar variabel, di mana di sini dia memiliki 5 variabel. Nah, di antaranya ada kedalaman, porositas, densitas, kecepatan gelombang P, dan resistivitas. Nah, di mana kedalaman ini menjadi sumbu X dan keempat lainnya menjadi sumbu Y. Jadi di sini saya akan membuat 4 grafik. Sebenarnya video ini hampir sama dengan video sebelumnya. Namun video ini memiliki beberapa perbedaan. Di mana perbedaannya adalah kita membuat prediksi kedalaman pada kedalaman tertentu. Dan selain itu saya juga harus membuat interpretasi untuk nilai R-nya. Nah, video ini sebenarnya diperuntukkan untuk tugas ETS saya. Jadi, yang pertama-tama kalian bisa membuka MATLAB di laptop kalian masing-masing. Di sini kalian bisa ngeklik plus. Nah, yang kemudian dia ada di sini. Untuk tugas saya yang pertama adalah membuat coding untuk membaca data yang sudah diberikan dalam bentuk file dan menyimpan setiap kolom ke dalam array atau list yang bisa di loop dengan menghindari fungsi otomatis pembacaan regresi. Jadi di sini saya akan membuat codingannya langsung ya. Di sini saya masukkan CLC, clear all, dan juga close all. Di mana CLC itu fungsinya untuk membersihkan common window, clear all berfungsi untuk menghapus semua variabel dari workspace, dan close all untuk menutup semua jendela grafik. Nah, kemudian kita tidak boleh melupakan apa yang kita butuhkan, yaitu untuk membaca datanya. Di sini saya mengetik read matrix. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan data yang saya punya untuk pembuatan codingan ini, yaitu geo. Nah, ini langsung sudah keluar. Ini adalah data saya. Jadi untuk membaca data secara otomatis, itu kita bisa menggunakan fungsi read matrix. Kita bisa menggunakan coding read matrix. Kemudian jangan lupa kita disuruh untuk menyimpan setiap kolom itu ke dalam array atau list. Nah, berhubung di sini ada 5, saya akan membuatnya satu persatu. Mulai dari depth dulu ya. Nah, di sini kenapa saya menuliskannya seperti ini? Nah, untuk depth saya masukkan dia, di sini ada titik. Di sini ada 2 titik. Ini tuh untuk kolom yang pertama. Di sini untuk kolom pertama, terus secara keseluruhan. Ke bawah maksudnya ya. Nah, saya juga memberikan satuannya dia. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk keempat hal selanjutnya, yaitu untuk porosity. Di sini saya merubahnya menjadi 2 karena dia termasuk ke dalam kolom kedua. Kemudian yang ketiga, densitas. Kemudian yang keempat ada VP atau kedalaman.
gelombang P. Kemudian ada VP atau kecepatan gelombang P. Kemudian yang terakhir ada resistivitas atau resistivity ya. Baik, inilah penugasan yang pertama. Untuk penugasan yang kedua, saya akan membuat statistika dasar dengan menghitung mean atau rata-rata dan standar deviasi untuk setiap variabel dengan menggunakan loop, bukan fungsi built-in. Nah, di sini kenapa saya menggunakan VARS? VARS itu untuk cell array, berisi 4 parameter geofisika yang akan dianalisis, yaitu mulai dari porositas, densitas, kecepatan gelombang P, dan resistivitas. Nah, kemudian di bawahnya saya juga akan menambahkan names, yaitu untuk label nama parameter yang akan digunakan di plot dan output. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan depth breadth, di mana di sini itu untuk memprediksi kedalaman yang ingin kita ketahui. Nah, kenapa di sini ada n_data? Dia itu untuk menjumlahkan total data yang kita masukkan. Nah, kemudian saya akan membuat looping untuk setiap parameternya.
Nah, di mana apa? Loop for di sini tuh digunakan agar operasi dilakukan untuk setiap parameter yaitu porositas, densitas, VP dan resistivity. Nah, kemudian Y di sini tuh untuk parameter aktif saat ini, misalnya pada iterasi pertama, yaitu Y porosity. Kemudian saya menggunakan perulangan while untuk menghitung jumlah dari si regresinya per hitungannya, per variabelnya. Oh, jadi di sini sum underscore x sama dengan 0, sum underscore y sama dengan 0, dan seterusnya. Itu untuk pembuatan itu untuk codingan bahwa dia itu itunya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada i kan sama dengan 1. Nah, ini untuk perulangannya. Jadi di mana i-nya itu harus kurang dari sama dengan si datanya. Terus habis itu di sini saya juga menambahkan kan kalau sum dari x itu sama dengan sum x ditambah x sih selanjutnya. Jadi dia terus menerus, jadi kayak menghitung jumlah keseluruhannya gitu. Ini juga sama dengan selanjutnya. Jadi kita tinggal merubah aja ke y. Nah, tapi terdapat sebuah perbedaan di mana di sini ada sum x2 dengan sum x2 ditambah dari si sum x dari x kuadratnya dijumlahkan. Jadi ini untuk perhitungan standar deviasi ya. Jadi dia ada. Terus jangan lupa untuk sum xy-nya. Maksudnya x kali y ya ini ya. N. Nah, semua hal ini merupakan cara manual untuk menghitung komponen statik dasar yang dipakai untuk slope, intercept, dan korelasi. Sebenarnya ada yang otomatis, tapi kita pakai yang manual. Nah, kemudian saya akan menghitung min atau rata-rata secara manual. Dan di sini ada sum underscore y underscore loop. Jadi ini membuktikan bahwa dia itu berbentuk looping ya, bukan otomatis. Kita pakai while sesuai dengan, jadi saya disuruh oleh dosen saya untuk menggunakan while n bukan for n. Jadi kita
ikuti saja ya instruksinya. Nah, di mana apa? Min-nya itu untuk menghitung rata-rata nilai parameternya tanpa menggunakan fungsi yang min dalam kurung itu kan. Nah, min underscore y plus sum y underscore loop with n underscore data itu tuh untuk hasil dari min-nya tadi. Adalah rata-rata dari nilai y. Nah, kemudian saya akan menghitung standar deviasi juga. Dengan ada sum underscore sk underscore div well. Nah, di mana hal-hal yang saya tulis, di mana codingan yang saya tulis itu untuk menghitung standar deviasi dengan rumusnya ya. Di mana jumlah dari y terus habis itu dikurangin jumlah dari rata-rata y dikurangi dari y, kemudian kita kuadratkan terus dibagi n dikurangi 1. Nah, terus jangan lupa kita masukkan ininya untuk hasil dari si itunya ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan menghitung slope dan intercept. Di sini untuk pembuatan grafiknya. Hal ini sesuai dengan tugas yang ketiga, yaitu pembuatan regresi linear antar variabel dasar dengan menghitung slope dan intercept, kemudian menghitung koefisien korelasi dan determinasi, dan menggunakan percabangan untuk interpretasi kekuatan hubungan. Nah, kenapa saya memberikan jumlah dari X dibagi data, jumlah dari Y dibagi jumlah data. Nah, ini untuk penghitungan dari rumus si slope sama intercept-nya. Di mana rumus dari slope itu M sama dengan itu jumlah dari X dikali Y, kemudian dikurangi jumlah dari X dikali Y rata-rata. Kemudian kita berikan tanda tutup. Oh iya, ini belum dimasukkan ya. Oh no.
Kemudian kita bagikan dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X rata-rata jumlah X kuadrat per nah kemudian rumus dari intercept atau B itu dia ada skor bar dikurangi M dikalikan X bar. Nah, kemudian saya akan memasuki rumus, saya akan memasuki codingan dari koefisien korelasi dan determinasi. Dimana koefisien korelasi kan R ya. Oh iya, jangan lupa kalau M di sini atau slope itu untuk mencari kemiringan garis. Nah, intercept itu berhubungan dengan si M tadi. Dimana nanti untuk rumus dimana tadi persamaan untuk garis linear itu Y sama dengan M kali X ditambah B. Gitu. Nah, untuk koefisien korelasi ini saya masukkan rumusnya ya. Nah, R ini adalah koefisien korelasi Pearson di mana mengukur seberapa kuat hubungan linear antara depth dengan variabel Y, yaitu dari si densitas, porositas, kecepatan gelombang P, dan resistivitas. Kemudian untuk R kuadrat atau determinasi, ya dia itu R dari koefisien korelasi itu dikuadratkan. Selanjutnya saya akan membuat interpretasi nilai R untuk dapat menentukan dia itu termasuk kategori apa. Dimana di sini saya menggunakan if. Jadi nanti kan di sini ada R kuadrat kan. Terus habis itu apabila dia kurang dari 0,3 berarti dia termasuk interpretasi skor R sama dengan dia termasuk interpretasi sangat lemah atau tidak signifikan. Kemudian kita menggunakan else if. Apabila R kuadrat tadi itu lebih besar sama dengan 0,3 tapi dia itu lebih kecil dari 0,5 interpretasi dia termasuk kategori lemah. Kemudian saya
saya menggunakan else if kembali untuk apabila dia itu lebih besar dari 0,5 dan dia kurang dari 0,7. Berarti dia termasuk ke dalam kategori sedang. Dan apabila dia lebih besar dari 0,7 dan kurang dari 0,9, berarti dia termasuk kategori kuat. Nah, kemudian saya menggunakan else yang terakhir itu untuk interpretasi kalau dia itu lebih besar dari 0,9. Berarti dia termasuk kategori sangat kuat. Dan N. Kemudian untuk tugas yang keempat adalah saya akan membuat prediksi kedalaman pada kedalaman 800 meter, 900 meter, dan 1000 meter di setiap regresinya. Nah, kemudian JJ sama dengan satu ini tuh membuat variabel perhitung JJ yang akan digunakan dalam loop while. Nah, kemudian ini JJ-nya loop ini akan berjalan dari JJ sama dengan 1 sampai jumlah kedalaman yang ingin diprediksi, yaitu dari ini, length depth underscore breadth. Nah, kemudian di sini ada 0, 1. Ini tuh untuk membuat vektor baris berisi 0 dengan panjangnya sama, seperti di kedalaman prediksi. Nah, kemudian bila sudah selesai seperti ini, kita akan menggunakan pusat regresi untuk prediksi nilai variabel pada 800 meter, 900 meter, dan 1000 meter. Tapi itu nanti akan berada di bagian bawah. Nah, tapi di sini saya akan membuat fprint-nya dulu untuk menampilkan teksnya. Kemudian saya pun mengetik fprint f, di mana %s itu untuk artinya string atau teks.
Nah, names-K adalah nama variabel misal porosity atau densitas dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menampilkan nilai dari rata-rata dengan standar deviasi tadi. Dimana bila kita perhatikan kembali, persen kali 4F itu untuk angka desimal dengan 4 digit di belakang koma. Dan plus minus di sini itu untuk menandakan penyebaran data. Nah, kemudian saya akan membuat F-print untuk slope-nya. Nah, kemudian saya juga akan membuat untuk F-print untuk intercept. Untuk intercept. Dimana dia itu simbolnya B ya. Ya udah tinggal rubah aja ini menjadi B. Good. Kemudian saya akan buat F-print untuk persamaan garis atau persamaan regresi. Kemudian saya akan membuat F-print untuk koefisien korelasinya dia ya. Kemudian saya juga akan membuat untuk koefisien determinasi.
Nah, kemudian yang terakhir saya akan membuat everin untuk prediksi kedalaman. Nah, di sini barulah saya akan masukkan kedalaman yang kita inginkan, yaitu 800 meter. Nah, yang terakhir ya untuk prediksi yang ketiga. Hmm, Nah, jadi saya juga akan membahas tentang koefisien korelasi, di mana apabila R-nya itu berkisar antara +1, maka hubungan linearnya itu sempurna positif. Apabila dia 0, maka tidak ada hubungan linear, dan apabila dia -1, hubungan linearnya sempurna negatif. Dan untuk koefisien determinasi, dia akan berhubungan dengan interpretasi R kuadrat, di mana sudah saya jelaskan pada bagian yang ini. Koma K. Di mana ini untuk menampilkan 4 grafik dalam satu figur, yaitu 2x2 grid. Jadi untuk kedalamannya saya ingin memberikan warna apa ya? Saya berikan B0 deh, BO. Kemudian saya akan tambahkan marker face color. Hold on. Kemudian exfit itu untuk lean space. Min depth Kemudian saya juga akan membuat plottingan yang kedua.
No. Nah, selain itu saya juga akan menambahkan X label dan di label saya juga menambahkan title atau judulnya. Jadi saya membuat depth terhadap shower name. Jadi ini name-nya bisa densitas, porositas, kecepatan gelombang P, dan resistivitas. Jadi ini nanti kita bikin semua ya maksudnya ini. Jangan lupa untuk menambahkan legend. Dan jangan lupa kita berikan grid on-nya. Nah, tapi sebelum itu, untuk yang terakhir, saya akan memberikan judul untuk keempat grafik yang sudah saya buat. Nah, jadi kita membuat SJ title. Baik, jadi codingan untuk 4 tugas sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tugas yang kelima, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel yang paling berkorelasi dengan kedalaman. Kemudian interpretasi geofisika hasil regresi. Kemudian saya klik tombol run dan keluar hasilnya seperti ini. Yaitu regresi linear dan prediksi kedalaman, di mana di sini ada kedalaman dengan porositas, kedalaman dengan densitas, kedalaman dengan gelombang P, dan kedalaman dengan resistivitas. Di mana di sini yang berwarna pink berbentuk bulat itu untuk data aslinya, dan yang berwarna merah lurus itu untuk regresi, dan yang berwarna kuning kotak dia prediksi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar variabel bawah permukaan, di mana apabila kedalaman dengan porositas, ini dia itu hubungannya semakin menurun dengan bertambahnya kedalaman. Seperti kita lihat nih, jadi porositasnya itu semakin menurun ketika kedalamannya dia semakin dalam. Sedangkan apabila kita hubungkan dengan densitas, dia itu semakin meningkat seiring dengan kedalamannya. Lihat ya, dia semakin meningkat seiring dengan kedalamannya juga meningkat. Kemudian apabila dihubungkan dengan gelombang P, kemudian jika dihubungkan dengan kecepatan gelombang P, dia itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kedalaman, sama dengan densitas tadi. Lihat. Nah, kemudian yang terakhir, apabila kedalaman dengan resistivitas, dia itu bervariasi, bisa naik dan juga bisa turun. Jadi semakin besar resistivitasnya, maka ini dia semakin kecil. Dan semakin besar kedalamannya, resistivitasnya semakin kecil. Nah, kemudian saya akan menjelaskan hasil dari codingan saya dari hasil outputannya di command window. Jadi di sini dari masing-masingnya ya sudah jelas rata-rata sama standar deviasinya sudah ada, slope-nya sudah ada, intercept-nya juga sudah ada.
persamaan regresi di mana Y sama dengan MX plus B juga sudah ada di sini dari kedalaman dengan terhadap porositas ya. Dia itu min 0,0299 X plus 29,854,9. Di sini koefisien korelasinya min 0,9931 dengan koefisien determinasinya 0,986 di mana dia sangat kuat. Dan prediksi kedalamannya ketika di 800 meter, dia itu 5,9388 dan di 900 meter 2,9493, di 1000 meter 0,0402. Nah, bila dari kedalaman dengan densitas, maka interpretasinya dia juga sangat kuat. Kedalaman dengan kecepatan gelombang P, interpretasinya juga sangat kuat. Kedalaman dengan resistivitas, interpretasinya juga sangat kuat. Jadi keempat-empatnya sangat kuat. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan variabel yang paling berkorelasi dengan kedalaman adalah kecepatan gelombang P, di mana koefisien determinasinya paling besar di antara semuanya, yaitu 0,9935. Nah, kemudian saya akan membahas interpretasi geofisika dari hasil regresi, di mana kita dapat melihatnya dari slope atau M-nya. Di sini kedalaman terhadap porositas adalah nilainya min. Maka hal ini menunjukkan bahwa porositas menurun seiring dengan kedalaman. Kemudian di sini ada densitas, dia slope-nya nilainya positif, berarti dia positif atau densitasnya meningkat seiring dengan kedalaman. Kemudian kedalaman dengan kecepatan gelombang P nilainya juga positif, maka dia semakin meningkat seiring dengan besarnya kedalaman. Kemudian untuk resistivitas ini, dia nilainya min, tapi dia itu nggak selalu min. Setelah saya cari-cari, dia itu bisa bervariasi, tapi dalam kasus ini, dia itu nilainya negatif atau menurun seiring dengan kedalaman. Baik dari hasil regresi yang telah saya buat dalam bentuk codingan dengan outputnya, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antar variabel untuk kedalaman dengan porositas, dia semakin menurun seiring dengan kedalaman, dan sedangkan densitas dia semakin meningkat seiring kedalaman. Kemudian untuk kecepatan gelombang P semakin meningkat seiring dengan kedalaman, dan resistivitas semakin menurun seiring dengan kedalaman. Tetapi resistivitas ini tergantung dengan kondisi fluidanya, jadi dia bisa naik dan juga bisa turun. Tetapi dalam kasus ini, dia bernilai turun. Kemudian untuk variabel yang paling berkorelasi adalah kecepatan gelombang P, di mana dia yang paling besar di antara yang lainnya. Kemudian untuk mana geofisikanya, di sini semakin dalam, maka batuan itu akan semakin padat dan kompak. Kemudian untuk porositasnya turun, densitas dan kecepatannya naik. Nah, sedangkan resistivitasnya tergantung fluida, tapi di sini dia semakin menurun. Baik, beginilah video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tonton saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.